Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman. Kelompok kami yang beranggotakan Ayas, Nurul, Siska, dan Widya akan mempresentasikan materi chapter 9 mengenai Developing New Products and Managing the Product Life Cycle. Nah, untuk bahasan-bahasan dari chapter ini, yang pertama mengenai New Product Development Strategy, lalu kami akan membahas the New Product Process, kemudian dilanjutkan dengan Product Life Cycle Strategies, dan yang terakhir, Additional Product and Service Considerations. Saya Siska, di sini akan memaparkan materi LO1 New Product Development Strategy. Kemudian pada LO1 ini akan dijelaskan mengenai apa saja faktor yang menjadi pendorong adanya pengembangan produk baru serta bagaimana cara memperoleh produk baru tersebut. Pertama, dalam menjalankan sebuah bisnis itu perusahaan harus perlu untuk menjaga life cycle supaya bisnisnya bisa tetap ada di fase yang stabil gitu. Kemudian hal ini tuh mendorong perusahaan untuk selalu mengembangkan produk-produknya, misalnya dengan membuat produk yang benar-benar baru atau juga bisa dengan menambah feature dari produk yang sudah ada. Lalu ada beberapa nih faktor pendorong mengapa sih perusahaan itu harus mengembangkan produk terbarunya. Yang pertama ada dari perubahan consumer preference. Jadi saat ini kan konsumen dihadapkan dengan segala sesuatu yang instan gitu. Sehingga ini tuh menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk selalu melakukan show up berbagai strategi terbaiknya gitu untuk bisa mengambil alih perhatian dari konsumen. Terus di sini misalnya pada IKEA. IKEA ini kan merupakan sebuah retail yang menjual barang secara offline. Tapi saat ini tuh konsumen lebih punya preferensi gitu untuk belanja online. Sehingga dengan berubahnya preferensi konsumen ini, akhirnya IKEA yang awalnya hanya menyediakan belanja offline, saat ini sudah mengeluarkan katalog online-nya untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Faktor kedua yakni adanya peningkatan teknologi. Jadi kita tahu teknologi ini kan menjadi kunci pendorong inovasi. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka perusahaan itu bisa meningkatkan kualitas produk yang tentu saja gitu. Ini juga bisa memudahkan adanya pengembangan dari produk-produk terbaru perusahaan. Di sini misalnya pada pabrik Suzuki yang ada di Cikarang. Jadi sekarang ini sudah menggunakan mesin robot untuk meningkatkan akurasi dalam setiap pengerjaannya. Jadi dengan adanya teknologi ini perusahaan juga bisa dengan mudah gitu untuk mengembangkan produk-produk terbarunya. Kemudian faktor ketiga yakni adanya persaingan antar perusahaan. Jadi persaingan dalam bisnis itu kan gak bisa dihindarin gitu. Artinya di sini perusahaan itu harus mampu untuk melakukan penyesuaian diri dari tindakan pesaingnya. Kemudian salah satu caranya tuh bisa misalnya dengan menciptakan tren pasar yang berbeda dari tren yang sudah ada atau menciptakan tren yang berbeda daripada tren pesaingnya. Misalnya di sini ada persaingan antara McDonald's versus Burger King. Jika dilihat dari perkembangannya, Burger King ini bisa dikatakan tertinggal gitu dibandingkan dengan McDonald's. Tetapi walaupun tertinggal, Burger King ini masih tetap menangkap peluang bisnis dari McDonald's itu sendiri. Misalnya, jadi Burger King ini pernah disorot karena dia mengeluarkan menu burger yang bernama Big King, yang mana ini tuh dianggap meniru dari menu burger Big Mac milik McDonald's. Kemudian dari faktor pendorong tadi bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya perusahaan itu harus mampu untuk mengembangkan serta mengelola suatu produknya secara baik, terutama pada produk terbarunya gitu, yang mana produk terbaru itu kan memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi gitu. Kemudian di sini terdapat dua cara bagi perusahaan untuk memperoleh produk baru. Di antaranya ada akuisisi dan kedua ada new product development. Pertama dari akuisisi, jadi akuisisi ini bisa dilakukan dengan cara perusahaan ini membeli seluruh perusahaan, hak paten, atau juga bisa dengan mengambil lisensi dari produk orang lain. Misalnya di sini, jadi Unilever Indonesia pernah mengakuisisi PT Sarali Bodycare dari brand unggulannya yaitu Sweet Sal dan Sea.
Sehingga dengan melakukan akuisisi ini, artinya produk Zwitsal yang dulu dimiliki oleh Sarali, sekarang resmi menjadi kepemilikan baru dari Unilever. Selanjutnya cara kedua yaitu adanya product development yang merupakan pengembangan produk original melalui peningkatan produk, modifikasi produk, dan mengeluarkan merek baru melalui usaha research and development perusahaan itu sendiri. Misalnya, jadi pada periode waktu tertentu biasanya McDonald's ini selalu melakukan inovasi menunya gitu melalui riset dapurnya sendiri dengan menambahkan menu baru atau melakukan sebuah semacam kustomisasi gitu bahan makanan yang lebih menarik dari menu sebelumnya. Selanjutnya, di LO2 ini akan dibahas mengenai tahapan atau proses dari pengembangan produk baru perusahaan. Jadi dalam mengembangkan produk baru, perusahaan itu harus mampu untuk membuat produk atau membuat rencana produk yang matang dan sistematis. Sehingga di sini ada 8 tahapan proses pengembangan produk baru yang akan dilalui oleh perusahaan. Di antaranya pertama ada idea generation, idea screening, concept development and testing, marketing strategy development, business analyst, product development, test marketing, dan terakhir commercialization, yang mana pada setiap tahap ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Tahap pertama dari proses pengembangan produk baru yaitu idea generation atau penciptaan ide. Idea generation sendiri ini merupakan pencarian sistematis untuk menemukan ide produk baru. Jadi di tahap ini itu biasanya atau secara rata-rata perusahaan bisa mengumpulkan setidaknya ratusan atau bahkan ribuan ide sebelum menemukan ide pemenang atau ide terbaiknya. Selanjutnya, di tahap ini ada 2 sumber yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan ide produk, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu dari sumber internal. Jadi pada sumber internal, perusahaan ini bisa menemukan ide baru melalui research and development formal, ataupun bisa juga dengan memetik ide dari para eksekutif, researcher, engineers, manufacturing staff, ataupun salesperson. Kemudian, ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan sumber internalnya dalam pengembangan produk baru, misalnya pada Samsung dan Facebook. Samsung sendiri ini memiliki pusat penelitian gitu untuk mendorong inovasi produk yang dikenal dengan nama Value Innovation Program atau VIV yang letaknya ada di Suwon, Korea Selatan. VIV Center ini merupakan sebuah pabrik atau bisa dikatakan pabrik ide gitu, di mana para researcher, engineer maupun desainer membaur untuk menghasilkan ide-ide produk terbaru dari Samsung. Dengan adanya VIV Center ini, jadi hasilnya hampir setiap minggu Samsung ini mengumumkan adanya inovasi-inovasi terbaik dari produknya. Kemudian kedua ada hackathon yang diadakan oleh Facebook. Hackathon sendiri merupakan event di mana programmer atau developer Facebook ditantang untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh penyelenggara acara, yang mana hasil dari pemecahan masalah tersebut itu bisa untuk menghasilkan inovasi-inovasi produk baru gitu. Tetapi di sini jadi kayak tidak semua perusahaan gitu memiliki semacam kapabilitas untuk mengadakan inovasi seperti yang diadakan pada Samsung dan Facebook. Misalnya pada perusahaan yang tergolong kecil, ada riset menunjukkan bahwa 3/4 dari perusahaan kecil ini hanya bisa mendorong karyawannya untuk membuat usulan produk baru, yang mana kemudian nanti si perusahaan ini akan memberikan bonus atau penghargaan bagi karyawan yang idenya digunakan. Selanjutnya, sumber kedua yaitu dari pihak eksternal. Jadi bisa dibilang kalau ide suatu produk yang baik juga tidak hanya datang dari pihak internal gitu, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, tetapi bisa juga datang dari pihak eksternal perusahaan, seperti misalnya customer, kompetitor, distributor, maupun supplier. Pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu dari customer. Di sini bisa dikatakan kalau misalnya customer ini menjadi kunci keberhasilan pengembangan produk baru gitu dari pihak eksternal. Karena apa? Karena customer ini kan merupakan pihak yang lebih tahu gitu apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan pada suatu produk.
Selain itu, customer juga bisa menyampaikan mengenai pertanyaan, saran ataupun keluhan kepada perusahaan mengenai permasalahan suatu produk, yang mana selanjutnya hal ini akan dianalisis oleh perusahaan untuk memutuskan apakah perusahaan itu akan mengembangkan produk baru gitu. Kedua, ada dari pihak pesaing. Jadi untuk mendapatkan ide atau petunjuk baru, perusahaan bisa menonton iklan pesaing, membeli produk pesaing, kemudian menganalisis penjualan pesaing, dan terakhir di sini baru perusahaan bisa memutuskan apakah mereka akan mengeluarkan produk yang sama gitu untuk menyaingi pesaingnya. Kemudian ketiga ada dari distributor. Jadi distributor ini kan merupakan pihak yang dekat dengan pasar. Nah, karena dekat dengan pasar, jadi distributor ini biasanya banyak melakukan komunikasi gitu dengan para konsumen, sehingga mereka bisa tahu permasalahan yang konsumen hadapi gitu pada suatu produk. Dari sini, distributor bisa menyampaikan informasi tersebut kepada perusahaan sehingga memungkinkan adanya pengembangan produk baru. Kemudian keempat dari supplier. Jadi supplier juga bisa memberitahu perusahaan gitu tentang konsep, teknik, bahan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk terbarunya. Akan tetapi di sini perusahaan juga harus berhati-hati gitu untuk tidak selalu bergantung kepada pihak eksternal dalam mendapatkan ide suatu produk, karena ide dari pihak eksternalnya sebenarnya memiliki peluang resiko gitu, terutama bagi ide produk yang semacam memiliki muatan teknis yang cukup tinggi gitu. Kemudian di sini ada contoh pada perusahaan, yaitu di sini ada contoh perusahaan Lego, yang mana Lego ini menggunakan customer-nya untuk mendapatkan ide produk terbaru. Jadi Lego ini pernah mengundang para penggemarnya untuk mengunjungi langsung kantornya yang ada di New York. Di sini para penggemarnya itu bisa memberikan ide, lalu menilai ataupun mengevaluasi konsep desain baru gitu yang sedang ditawarkan oleh Lego. Yang mana hasil evaluasi ide-ide yang dari konsumen tadi selanjutnya akan ditinjau ulang oleh pihak internal Lego sesuai dengan masukan para konsumen. Oke, selanjutnya tahap kedua dari proses pengembangan produk baru yaitu idea screening atau penyaringan ide. Idea screening sendiri merupakan tahap untuk mengambil ide yang baik dan membuang ide yang buruk dari banyaknya ide yang dihasilkan dari tahap idea generation atau dari tahap sebelumnya. Nah, jadi screening ini tujuan utamanya itu untuk mendapatkan ide produk yang bisa dikatakan benar-benar layak gitu untuk diproses ke tahap selanjutnya. Selain itu, pada tahap selanjutnya itu kan pasti biaya pengembangan juga akan melonjak. Jadi dengan perusahaan ini melakukan drop ide yang dianggap tidak layak, perusahaan ini akan bisa untuk meminimalkan biaya proses dan juga bisa untuk meminimalkan resiko kegagalan yang mungkin bisa terjadi lebih besar lagi. Kemudian ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan screening ide produk barunya. Salah satunya ini bisa dengan melakukan screening question dengan konsep yang bernama Real, Win, and Worth Doing atau biasa disingkat dengan RWW. Jadi dari konsep ini perusahaan itu harus menjawab setiap pertanyaan yang mewakili 3 aspek tadi, yaitu aspek real, win, and worth doing. Jadi kerangka pertama ini ada dari aspek real. Jadi di sini perusahaan harus menjawab bagaimana nih nanti implementasi dari ide dan konsep produk terbarunya gitu. Pertanyaannya tuh bisa di sini apakah produk ini nyata, apakah produk ini dibutuhkan atau diinginkan konsumen, apakah konsumen akan membelinya, apakah konsep produk sudah jelas, apakah produk ini bisa untuk memuaskan pasar. Selanjutnya kerangka kedua yaitu dari konsep win. Jadi dalam dunia bisnis itu kan pasti ada kompetisi antar perusahaan gitu, apalagi perusahaan yang memiliki segmen dan jenis produk yang sama. Jadi di sini perusahaan juga harus memikirkan gitu aspek kompetisi dari setiap peluncuran produknya. Adapun dari kerangka ini, pertanyaan yang bisa dijawab ini yang pertama, bisakah perusahaan memenangkan kompetisi? Apakah produk menawarkan keunggulan yang kompetitif? Dan apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk membuat produk yang sukses?
terakhir ini kerangka ketiga yaitu dari worth doing. Jadi pada kerangka ketiga ini akan menjawab dari sisi kelayakan produk baru tersebut. Pertanyaannya tuh bisa apakah pengembangan produk layak dilakukan gitu. Yang selanjutnya ada apakah produk tersebut sesuai dengan strategi perusahaan, dan ketiga apakah produk akan menawarkan potensi keuntungan yang cukup itu bagi perusahaan. Kemudian dari setiap pertanyaan ini itu harus dijawab dengan detail oleh perusahaan gitu, supaya di sini perusahaan bisa menentukan ide mana nih yang terbaik dan juga ide mana yang dapat dikembangkan di tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap ketiga dari proses pengembangan produk baru ada konsep development dan konsep testing. Pertama, saya akan menjelaskan dahulu dari konsep development. Jadi setelah perusahaan ini mendapatkan sebuah ide terbaiknya dari proses idea screening atau proses sebelumnya, selanjutnya ide tersebut ini harus dikembangkan menjadi sebuah konsep produk gitu. Yang mana konsep produk sendiri merupakan versi detail dari ide produk yang dinyatakan dalam bahasa konsumen. Artinya di sini bahasanya sederhana supaya bisa dipahami oleh konsumen. Kemudian supaya lebih jelas lagi, di sini akan diberikan contoh sebuah penggambaran konsep development dengan situasi sebagai berikut. Jadi di sini ada ide di mana ada sebuah perusahaan food processing mendapat ide untuk memproduksi produk berupa powder atau bisa disebut dengan serbuk gitu, yang dicampur ke dalam susu untuk menambah cita rasa dan nutrisi. Nah, tapi ide ini tuh belum bisa disampaikan kepada konsumen karena sifatnya masih abstrak gitu. Selain itu juga yang tadi ide itu kan harus diubah menjadi sebuah konsep produk. Lalu untuk mengembangkan ide menjadi konsep produk ini bisa dilakukan dengan membuat atau menjawab pertanyaan dari aspek-aspek apa saja sih yang bisa dikembangkan dari ide tersebut. Dari ide ini dapat dikembangkan menjadi 3 pertanyaan. Di antaranya pertama, who will use this product? Apakah produk ini ditunjukkan untuk kategori bayi atau anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua parubaya? Pertanyaan kedua ada what primary benefit should this product provide? Jadi apakah produk ini ditunjukkan untuk menambah cita rasa atau nutrisi atau sebagai penyegaran atau bisa juga untuk menambah energi. Pertanyaan ketiga yaitu when will people consume this drink? Jadi alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh perusahaan ini bisa misalnya produk ini dikonsumsi di pagi hari atau siang hari, sore hari, ataupun bisa juga di malam hari. Kemudian setelah menjawab pertanyaan tadi, perusahaan ini baru bisa membentuk sebuah atau beberapa alternatif konsep produk. Nah, pada situasi ini terdapat 3 konsep produk yang diturunkan dari 3 pertanyaan. Konsep pertama, di sini jadi powder ini bisa dimanfaatkan sebagai instant breakfast drink untuk orang dewasa yang menginginkan sarapan cepat. Kemudian di konsep kedua, jadi si powder ini bisa dimanfaatkan sebagai tasty snack children yang diminum di siang hari sebagai bentuk penyegaran. Kemudian yang terakhir ada konsep ketiga, jadi si powder ini bisa dimanfaatkan sebagai health supplement untuk orang tua yang diminum larut malam sebelum tidur. Selanjutnya, dari 3 konsep tadi akan dilakukan analisis lebih lanjut gitu oleh perusahaan untuk menentukan yang mana nih konsep terbaiknya gitu. Akhirnya pada situasi ini, dimisalkan perusahaan akan memilih konsep satu yaitu instant breakfast drink karena bisa dikatakan konsep ini terlihat paling baik gitu dibandingkan dengan konsep lainnya, sehingga memiliki peluang besar gitu untuk dipasarkan. Oke, lanjut. Jadi setelah melakukan konsep development, perusahaan akan melanjutkan kepada konsep testing. Konsep testing sendiri merupakan konsep uji produk baru dengan mengumpulkan sekelompok konsumen untuk mengetahui apakah konsumen ini memiliki ketertarikan yang kuat dengan konsep yang diajukan oleh perusahaan. Kemudian di konsep testing ini biasanya perusahaan akan menunjukkan atau mempresentasikan produknya kepada konsumen bisa secara simbolik ataupun bisa dengan menunjukkan ciri fisik dari produknya. Selanjutnya, jadi untuk menjelaskan contoh dari konsep testing akan digunakan contoh lanjutan dari konsep development. Jadi diteruskan dari contoh konsep development,
Di sini pada situasi ini jadi setelah melalui berbagai analisis, dimisalkan perusahaan akan memilih konsep satu, yaitu instant breakfast drink for adults. Tapi ini kan masih sebuah konsep development, dimana untuk lanjut ke konsep testing ini, konsep tadi harus dielaborasi lagi gitu supaya informasi yang diberikan kepada konsumennya tuh bisa lebih detail dan jelas. Jadi si konsumen ini bisa menilai produknya dengan objektif. Selanjutnya di sini ada contoh hasil elaborasi dari konsep satu tadi. Di sini perusahaan akan memproduksi powder yang dicampurkan dengan susu sebagai instant breakfast yang mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Terus produk ini juga hadir dalam 3 varian rasa, ada coklat, vanilla, strawberry dengan harga 5 euro per kotaknya. Kemudian jadi setelah si perusahaan ini menerima informasi tadi, perusahaan tuh baru bisa membuat list pertanyaan gitu berdasarkan dimensi tertentu untuk mengukur bagaimana reaksi konsumen terhadap produknya. Dari contoh konsep tadi, di sini diturunkan ada 6 dimensi pertanyaan yang bisa diajukan oleh perusahaan. Contohnya ada dimensi communicability dan believability, need level, gap level, perceived value, purchase intention, dan terakhir user target, purchase occasion, dan purchasing frequency. Di mana dari tiap masing-masing dimensi ini mewakili pertanyaannya masing-masing. Nah, selanjutnya jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa diajuin ke konsumen dengan menggunakan skala Likert dengan interval yang bebas gitu. Misalkan di sini perusahaan menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Angka 4 itu nunjukin sangat setuju dan angka 1 nunjukin sangat tidak setuju. Artinya di sini semakin tinggi skor setiap dimensi, maka semakin tinggi juga minat konsumen terhadap produk ini. Jadi kayak bisa diambil kesimpulan kalau misalnya si konsep ini memiliki peluang untuk dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Terakhir ada juga nih benefit yang bisa didapat perusahaan dengan mengetahui apa sih jawaban-jawaban dari konsumen ini. Contohnya yang pertama, perusahaan akan tahu seberapa jauh nih produk mereka memiliki daya tarik bagi konsumen dan konsumen mana yang bisa jadi target terbaik untuk diluncurkannya produk ini. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita sampai ke bagian marketing strategi development. Marketing strategi development ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kita harus mendeskripsikan target pasar, yang mana hal ini terdiri dari eh, rencana nilai yang akan kita tawarkan, penjualan, pangsa pasar, dan target dari keuntungan yang ingin kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang kedua, kita harus mengoutline eh, harga produk kita, bagaimana mendistribusikannya, dan budget dari pemasaran untuk tahun pertama. Setelah itu yang ketiga adalah kita harus mendeskripsikan rencana dari penjualan jangka panjang kita, habis itu target keuntungan jangka panjang dan marketing mix strategi. Seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu business analysis. Nah, di business analysis ini kita akan mereview dari penjualan, cost, dan proyeksi keuntungan dari sebuah produk untuk mengetahui apakah produk yang akan kita keluarkan ini kira-kira bisa memenuhi tujuan dari perusahaan. Nah, jika bisa, barulah nanti kita akan berlanjut eh, ke stage product development. Seperti itu. Ya, sekarang kita sampai kepada tahapan selanjutnya yaitu product development. Nah, di product development ini eh, divisi yang paling bekerja itu adalah R&D, R&D dan divisi engineering dari sebuah perusahaan, di mana kedua divisi itu akan mengembangkan produk yang tadinya berbentuk konsep menjadi produk fisik. Nah, tapi dalam
stage product development ini akan menyebabkan adanya cost yang tidak sedikit. Jadi ada lonjakan dari cost yang tidak sedikit. Nah, tapi ini juga akan menunjukkan apakah suatu ide produk atau konsep produk itu bisa diejawantahkan menjadi produk fisik yang bekerja dengan baik. Nah, jadi ada di sisi lain, di satu sisi ada cost, tapi di sisi lain akan kita dapat melihat sendiri apakah ide produk yang kita hasilkan itu bisa menjadi sebuah produk yang benar-benar nyata dan bekerja seperti itu. Ya, sekarang kita sampai ke tahapan ketujuh yaitu tes marketing. Nah, tes marketing ini adalah tahapan di mana sebuah produk dites. Perusahaan melakukan tes untuk mengetahui seperti apa marketing program yang tepat, habis itu positioning strategi yang tepat, advertising yang tepat, distribusi yang tepat, pricing yang tepat, branding dan packaging yang tepat, serta budget level yang mencukupi. Nah, kenapa perusahaan melakukan tes marketing? Perusahaan melakukan tes marketing karena kalau perusahaan langsung memproduksi suatu produk secara massal tanpa melakukan tes marketing, maka ditakutkan resiko yang ada terlalu besar dan ternyata produknya tidak laku, tapi cost yang kita keluarkan sudah sangat banyak karena kita sudah memproduksi produknya secara massal. Jadi oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan tes marketing ini dulu sebelum mengeluarkan sebuah produk baru. Tapi cost tes marketing ini juga tidak bisa dibilang murah gitu. Jadi banyak banyak perusahaan terutama yang sudah established itu tidak melakukan tes marketing bagi produk-produknya yang sifatnya itu hanya ekstensi dari produk lama atau hanya eh, mengcopy produk sebelumnya dari perusahaan tersebut yang sudah terlebih dahulu sukses. Jadi mereka sudah memiliki keyakinan bahwa produk itu akan sukses dan tidak melakukan tes marketing sehingga tidak menambah cost dari produksi produk baru tersebut. Seperti itu. Ya, sekarang kita sampai ke tahapan komersialisasi. Dalam tahapan ini, perusahaan harus memutuskan dua hal yang sangat penting mengenai komersialisasi sebuah produk. Yang pertama itu adalah waktunya atau kapan. Jadi kalau biasanya kalau sebuah perusahaan produk baru dari sebuah perusahaan itu akan mengurangi sales dari produk perusahaan yang lainnya, mereka tuh akan menunda introduksi dari produk baru mereka ini. Jika mereka eh, melihat bahwa ekonomi sebuah negara atau sebuah region itu sedang turun, mereka tuh juga akan memilih menunda untuk mengeluarkan atau mengintroduce dari produk barunya ini sampai sekiranya ekonomi itu kembali jadi naik kembali, booming kembali. Tapi kalau perusahaan melihat bahwa perusahaan kompetitornya ini akan juga mengeluarkan produk yang sifatnya itu hampir sama atau berkompetisi dengan produk baru yang ingin mereka keluarkan, mereka biasanya akan mengeluarkan terlebih dulu produk baru mereka ini agar jangan sampai eh, produk dari kompetitor ini sudah memiliki market share yang banyak baru mereka masuk ke niche dari pasar tersebut, relung dari pasar tersebut. Seperti itu. Ya, kita sampai di bagian akhir dari tahapan-tahapan ini yaitu memanage perkembangan dari produk baru yang kita keluarkan. Jadi, dalam memanage perkembangan produk ini kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, kita harus membuat perkembangan produk kita ini berorientasi kepada customer. Jadi, jangan sampai saat kita mengembangkan produk yang kita keluarkan ini,
kita hanya mengandalkan penelitian-penelitian di laboratorium atau technical research, tapi mengabaikan feedback dari customer yang disampaikan kepada kita. Jadi kita harus memfokuskan diri kita untuk mencari jalan yang menyelesaikan masalah-masalah customer terhadap produk kita dan meningkatkan eh, tingkat kepuasan customer kita akan produk yang kita keluarkan. Nah, yang kedua adalah team base. Jadi perkembangan produk baru yang berorientasi kepada tim. Nah, dalam dalam hal ini sebuah perkembangan produk baru yang bagus itu membutuhkan kerjasama tim dari seluruh bagian perusahaan. Jadi eh, sebuah perusahaan itu tidak lagi melakukan produksi yang bersifat sekuensial. Jadi dari satu divisi setelah selesai akan diserahkan ke divisi lain, serahkan lagi divisi selanjutnya dan selanjutnya. Tapi perusahaan membentuk sebuah tim yang isinya itu berasal dari orang-orang dari divisi-divisi yang berbeda untuk kemudian bekerja sama dalam mengembangkan produk. Nah, jadi dalam hal ini brainstorming yang tercipta akan lebih beragam dan masalah-masalah yang sekiranya akan timbul dapat diselesaikan dengan lebih akurat dan cepat karena ada banyak orang dari berbagai macam latar belakang divisi yang berbeda. Walaupun sebenarnya pendekatan yang berorientasi pada tim base ini dapat meningkatkan tensi dan kebingungan daripada uh, daripada sifat perkembangan produksi yang sifatnya eh, konsep yang sifatnya sekuensional. Jadi tapi di balik kekurangannya itu kelebihan yang bisa didapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan kekurangan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Karena di zaman sekarang itu keadaan berubah dengan sangat cepat dan dengan pendekatan team base ini kita dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan juga dapat move on untuk mengerjakan tahapan-tahapan selanjutnya juga dengan lebih cepat. Jadi kecepatan ini dan kedinamisan ini akan lebih berharga daripada sekedar mempertahankan tensi dan kebingungan yang mungkin akan timbul karena team base ini yang yang sebenarnya bermuara kepada orang-orangnya berasal dari divisi yang berbeda-beda, jadi mungkin tidak terlalu saling mengenal gitu. Jadi cost benefit analysisnya lebih berat ke benefit. Nah, yang terakhir, sebuah perusahaan dalam mengembangkan produknya itu harus sistematis karena dengan mengerjakan perkembangan produk secara sistematis dan tidak terkotak-kotak itu eh, akan menghasilkan lebih banyak ide-ide baru eh, dan inovasi perusahaan itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana lancarnya dengan pendekatan sistematis ini. Jadi dengan memiliki perkembangan produk yang sistematis ini, sebuah perusahaan dapat mengkoleksi, mereview, mengevaluasi, dan memanage sebuah ide perkembangan produk yang baru dengan sistematis dan bisa dinilai dari segala bidang yang ada. Jadi tidak terkotak-kotak dari penilaian dari satu bidang saja, tapi secara sistematis semua dilihat dari segala sisi dan segala bidang seperti itu. Saya Widya Rizkar Adiningrum. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi berikutnya. Kita masuk ke LO3, pembahasan mengenai Product Life Cycle Strategies. Product Life Cycle Strategies. Nah, jadi ketika produk baru itu di-launching oleh perusahaan,
biasanya manajemennya tuh ingin produk tersebut itu bisa dinikmati dalam jangka panjang oleh si customersnya. Nah, walaupun tidak sampai berekspektasi produk tersebut bisa dijual selamanya, karena perusahaan tuh ingin profit yang mereka dapatkan setidak-tidaknya itu bisa mengcover effort maupun resiko yang telah mereka ambil. Nah, kemudian makanya ada namanya product life cycle ini atau PLC. Nah, jadi ini tuh merupakan lifetime dari si produk tersebut, mulai dari salesnya sampai mendapatkan profit. Nah, kemudian PLC ini dimulai dari yang namanya product development. Kalau product development ini dimulai ketika perusahaan itu menemukan dan juga mengembangkan produk baru. Nah, biasanya dalam product development ini, penjualan tuh masih nol dan juga company itu akan lebih banyak untuk melakukan investasi dalam pengembangan produk tersebut. Kemudian yang kedua itu ada introduction. Nah, kalau introduction ini merupakan masa di mana salesnya itu mulai growth secara perlahan. Dan biasanya produk ini sudah mulai dikenal oleh pasar. Dan akan tetapi profitnya itu masih sedikit. Kenapa? Karena masih banyak biaya yang dikeluarkan untuk beban-beban dalam pengenalan produk ini ke pasar. Kemudian yang ketiga itu ada growth. Nah, kalau growth ini adalah periode ketika akhirnya pasar itu secara cepat bisa menerima produk tersebut. Dan pada saat itu pula, profit itu biasanya meningkat secara cepat. Kemudian yang keempat itu ada maturity. Nah, kalau maturity ini adalah fase ketika sales itu sudah mulai pertumbuhannya itu melambat. Nah, biasanya itu terjadi karena produk itu sudah mulai sudah mulai diterima oleh hampir seluruh buyers potensialnya. Jadi buyers potensialnya tuh udah hampir kejangkau gitu semuanya. Nah, biasanya pada masa ini profit itu bakal datar atau bahkan sudah mulai menurun nih. Dan biasanya perusahaan itu harus berjuang untuk melakukan marketing lagi biar produk yang mereka keluarkan itu bisa bertahan di pasar dan mampu bersaing dengan kompetitornya yang lain. Kemudian yang kelima itu ada decline. Nah, kalau decline ini adalah ketika penjualan itu jatuh dan juga profitnya drop. Nah, akan tetapi tidak semua produk itu memiliki lifetime atau product life cycle-nya seperti ini. Kenapa? Karena masih ada beberapa produk itu yang baru diintroduce terus tiba-tiba mati secara cepat. Kemudian juga ada yang biasanya itu bertahan di mature stage. Jadi dia bertahan di maturity stage dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian juga masih banyak loh produk-produk yang masih bisa bertahan nih dalam fase growth karena melakukan promosi dan juga repositioning yang baik terhadap produk yang mereka keluarkan tersebut. Jadi dia masih bisa bertahan di pasar. Jadi dalam PLC ini kita mengenal 3 konsep nih. Yang pertama ada style, kedua ada fashion, ketiga ada fads. Nah, dimulai dari yang pertama itu style. Kalau style ini tuh merupakan mode dasar dan juga yang cukup unik yang bisa diekspresikan. Nah, contohnya itu kayak seni. Seni itu ada yang realis, surrealis maupun abstrak. Kemudian juga ada gaya berpakaian atau style berpakaian itu ada yang formal, ada yang casual. Makanya bisa dilihat di sini di kurvanya kalau misalnya style itu dalam kurvanya tuh nggak sampai diminishing gitu dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama di pasaran. Kemudian yang kedua itu ada fashion. Nah, kalau fashion itu biasanya gaya yang diterima saat ini dan biasanya tuh cukup populer gitu loh di pasaran. Contohnya kayak contohnya kayak fashion kerja, baju kerja yang casual. Nah, biasanya itu kayak ada masa tahunnya gitu loh, pada masa tertentu. Kayak misalnya baju kerja casual itu dari tahun 1990 sampai 1990 tuh ada sendiri keunikannya. Terus dari tahun 2000 sampai 2010 ada sendiri keunikannya. Jadi kayak sesuai trennya aja gitu. Dan bisa dilihat juga kalau misalnya fashion ini tuh bisa bertahan di pasar dalam waktu yang agak lama dan kita lihat kalau misalnya juga ada fase diminishingnya. Kenapa? Karena fashion tertentu itu juga ada bisa digantikan oleh fashion baru. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fads. Nah, kalau fads ini itu tuh periodenya lebih cepat, hanya sementara. Nah, biasanya itu penjualnya itu penjualnya cepat, tinggi karena ada antusiasme dari customers yang secara cepat membeli
brand yang lagi populer atau produk yang lagi populer saat itu. Nah, biasanya itu produk-produk tersebut tuh kayak kayak lagi hitsnya saat itu, makanya cepet banget buat meningkat, tapi cepet juga buat turun lagi. Jadi bisa dilihat dari kurvanya itu cepet banget buat diminishing, karena emang secepat itu penjualan dari Feds itu kayak laku di pasaran cepet, tapi hilangnya juga cepet, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita masuk ke introduction stage. Jadi kan introduction stage itu tadi udah disinggung sedikit nih. Nah, di sini itu tahapan di mana suatu produk baru itu pertama kali diluncurkan. Jadi produk ini udah pertama kali didistribusikan dan juga udah mulai tersedia di pasaran. Nah, jadi di tahap ini itu biasanya membutuhkan waktu untuk bisa dikenal oleh pasar tentunya. Dan pertumbuhan penjualannya tuh biasanya cenderung lambat karena kan masih awal-awal tuh. Nah, contohnya itu kayak frozen food yang bertahan selama bertahun-tahun nih sebelum masuk ke tahap growth yang itu tahap setelahnya kan. Nah, dalam tahap ini itu dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya, biasanya profitnya itu masih negatif, bahkan masih rendah gitu. Karena penjualannya pertama itu masih sedikit, dan yang kedua itu biaya distribusi maupun biaya promosinya itu cukup tinggi. Karena kan di tahap ini perlu distribusikan gitu kan, awal-awal distribusikan biar menjangkau lebih banyak pasar dan konsumen tentunya. Dan juga yang tadi tahap promosinya cukup tinggi karena kan biar konsumen itu tahu kalau ada produk baru ini. Nah, jadi di sini tuh banyak uang yang harus dikeluarkan nih agar bisa menarik distributor yang tadi itu biar bisa terdistribusi ke banyak pasar. Nah, pengeluaran untuk promosinya di sini tuh kan tadi cukup tinggi nih. Ini tuh karena biasanya perusahaan itu membutuhkan uang itu untuk menginformasikan ke konsumen dari produk baru tersebut. Jadi biar konsumen itu tahu ada produk baru itu. Dan biasanya konsumen itu diminta untuk mencobanya. Jadi kayak tester gitu dari produk itu. Dan perusahaan itu biasanya fokus menjual kepada para pembeli yang memang ingin membeli produk tersebut. Jadi kayak mereka memahami pembeli potensial mereka itu yang kayak apa. Nah, jadi di sini itu intinya perusahaan itu harus bisa paham nih terkait positioning mereka. Karena kan ini merupakan strategi awal ya, strategi yang merupakan langkah pertama dalam perencanaan pemasaran produk yang mereka ciptakan itu. Jadi jangan sampai strategi awal ini salah. Kenapa? Karena apabila salah memilih strategi di sini itu bisa-bisa membuat killing kalau di buku bilang ya. Nah, jadi kayak mengorbankan pendapatan jangka panjang untuk mendapatkan pendapatan jangka pendek. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita masuk ke growth stage ini. Nah, di tahap ini tuh biasanya penjualan produk itu mulai meningkat secara pesat. Nah, jadi ini tuh karena produk tersebut itu sudah mulai diterima oleh pasar. Jadi biasanya pembeli itu mulai banyak karena biasanya mendengar kabar baik gitu dari mulut ke mulut tentang produk baru tersebut. Jadi kayak terbawa ikut-ikutan untuk beli gitu. Nah, karena melihat adanya peluang nih dari produk tersebut kayak menghasilkan keuntungan, biasanya lahirlah pesaing-pesaing baru sebagai kompetitor yang masuk ke dalam pasar. Nah, biasanya mereka ini, si kompetitor baru ini, biasanya akan memperkenalkan fitur baru dari produk tersebut. Jadi kayak pengembangannya. Nah, makanya perusahaan pionir atau perusahaan awal yang pertama kali mencetuskan produk itu, biasanya tuh perlu untuk menggunakan beberapa strategi agar dapat mempertahankan pertumbuhan pasar mereka. Nah, itu dengan memperbaiki kualitas maupun menambah fitur dan juga bisa dengan model baru gitu. Jadi kayak ada pengembangan lagi terkait produk mereka. Nah, di sini terjadi pergeseran strategi pemasaran. Jadi iklannya itu tuh difokuskan untuk membangun keyakinan agar konsumen itu bisa tetap mau membeli produk dari si perusahaan pionir ini. Nah, kemudian makanya si perusahaan ini biasanya akan menurunkan harga pada waktu tertentu untuk bisa menarik kembali lebih banyak pembeli. Di tahap ini pula biasanya perusahaan pionir itu menghadapi trade-off nih antara pangsa pasar luas atau keuntungan yang tinggi. Nah, jadi dengan menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan produk, promosi, diskon, dan lain sebagainya, perusahaan itu bisa mengambil posisi dominan di pasar. Berarti kan dia punya pangsa pasar yang luas. Nah, tapi di waktu bersamaan pula, si perusahaan ini berarti mengorbankan keuntungan maksimum yang diharapkan dapat dimanfaatkan di tahap berikutnya. Jadi kayak keuntungannya di tahap ini dia korbankan buat
melakukan promosi segala macam. Jadi ada trade off di situ. Selanjutnya ada maturity stage. Nah, jadi maturity stage ini merupakan tahap di mana penjualan mulai melambat dan mendekati masa jatuh tempo. Jadi tahap ini tuh biasanya berlangsung lebih lama dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Dan itu menimbulkan tantangan yang lebih besar untuk manajemen pemasaran. Perlambatan pertumbuhan penjualan ini mengakibatkan banyak produk-produk di pasaran, sehingga produk-produk ini tuh kayak ada banyak di pasaran dan mengakibatkan kelebihan kapasitas. Dari kelebihan kapasitas ini itu mengarah pada persaingan yang lebih besar lagi. Pesaing pun perlahan-lahan mulai mengubah harga, meningkatkan iklan dan promosi penjualan mereka, serta meningkatkan pengembangan produk mereka untuk menemukan versi produk yang baik. Langkah-langkah ini itu menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan, sehingga beberapa pesaing lemah pun mulai berguguran nih dari pasar dan hanya menyisakan pesaing-pesaing kuat yang ada di pasar. Untuk itu, perusahaan itu harus mulai melakukan pertimbangan-pertimbangan langkah strategi baru. Nah, contoh pertamanya itu dengan melakukan modifikasi pasar. Nah, jadi dengan memodifikasi pasar ini, perusahaan mencoba meningkatkan konsumsi produk dengan mencari konsumen baru maupun memperluas segmentasi pasarnya. Sebagai contohnya itu, seperti Harley Davidson dan parfum Axe yang tadinya itu ditargetkan untuk konsumen pria, kini pun perlahan-lahan mulai ditargetkan untuk konsumen wanita untuk bisa melakukan perluasan segmentasi pasar. Nah, kemudian perusahaan juga bisa mencari cara untuk meningkatkan penggunaan dari konsumen saat ini. Jadi konsumen saat ini itu konsumsinya ditingkatkan. Jadi kayak distimulus biar konsumsinya tuh dibanyakin gitu. Sebagai contoh itu ada kampanye dari Post-it Go Ahead yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa kertas lengket itu bagus untuk lebih dari sekedar menulis catatan sementara maupun pengingat. Jadi kampanye itu Post-it itu nunjukin kalau misalnya kertas lengket itu lebih dari ekspektasi yang cuman catatan sementara maupun pengingat kayak gitu. Kemudian perusahaan itu juga bisa loh dengan memodifikasi produk mereka, yakni dengan mengubah karakteristik seperti kualitas, fitur, gaya, pengemasan, maupun teknologinya juga. Dan yang terakhir itu, perusahaan dapat mencoba memodifikasi marketing mix untuk bisa meningkatkan penjualan dengan mengubah satu maupun lebih elemen dari marketing mix. Nah, perusahaan itu dapat menawarkan layanan baru yang lebih baik kepada pembeli, bisa dengan harga untuk menarik pengguna baru dan pelanggan pesaing. Kemudian bisa juga dengan kampanye iklan yang lebih baik atau menggunakan promosi yang agresif seperti penawaran tertentu, diskon maupun lain sebagainya. Nah, selain dari harga dan promosi, perusahaan pun juga bisa untuk pindah ke saluran pemasaran baru untuk bisa membantu melayani pengguna baru. Jadi, melakukan perubahan saluran pemasaran seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap terakhir dinamakan dengan decline stage, di mana perusahaan sudah mengalami penjualan yang semakin menurun, mau itu secara cepat ataupun lambat. Di penurunan ini bisa dikarenakan dengan berbagai alasan. Yang pertama bisa dari kemajuan teknologi dan akhirnya perusahaan tidak dapat keep up terhadap teknologi tersebut. Lalu yang kedua mengenai pergeseran selera konsumen sehingga konsumen tidak lagi tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu karena meningkatnya persaingan sehingga penjualan juga terdampak mengalami penurunan. Nah, kemudian fase ini beberapa perusahaan mengambil keputusan yang bermacam-macam, dapat berupa menarik diri atau menarik produknya dari pasar, kemudian bisa juga perusahaan mengurangi penawaran dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan memindahkan atau menurunkan segmen pasarnya ke segmen pasar yang lebih kecil, dan yang terakhir dapat juga untuk memotong anggaran promosinya dan menurunkan harga agar menjadi lebih murah sehingga lebih dapat lebih atraktif kepada konsumen. Nah, kemudian di tahap ini manajemen juga bisa memutuskan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu memaintain mereknya, di mana manajemen memposisikan ulang atau menghidupkan kembali produk
dengan harapan agar bisa mengembalikannya ke tahap pertumbuhan siklus hidup produk atau biar bisa menaikkan sales-nya lagi. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh perusahaan P&G kepada brand brand miliknya yaitu Mr. Clean dan juga Old Spice, di mana P&G itu melakukan retargeting, terus mereposition dan juga merevitalize sehingga kedua brand milik P&G ini kembali mengalami penjualan yang naik gitu. Terus yang kedua ada harvest product, artinya itu mengurangi berbagai biaya, jadi meng-cut beberapa cost. Misalkan biaya pabrik, biaya peralatan, terus biaya maintenance, biaya R&D, terus juga untuk biaya advertising dan juga biaya sales atau penjualan. Jadi diharapkan dengan mengurangi biaya ini, si perusahaan ini akan mengalami profit yang naik, tapi hanya di short run. Dan yang terakhir, perusahaan atau manajemen juga bisa melakukan drop produknya dengan cara menjual produk ke perusahaan lain atau bisa dengan melikuidasi. Selanjutnya di Learning Objective 4 ini, kita akan pelajari mengenai hal-hal yang harus menjadi konsiderasi dari perusahaan apabila ingin membuat produk yang baru atau jasa yang akan dikeluarkan. Nah, ini yang pertama mengenai product decisions and social responsibility. Jadi ada beberapa konsiderasi yang memang harus menjadi tanggung jawab perusahaan apabila ingin mengeluarkan produk baru atau jasa baru. Nah, di sini marketer harus mempertimbangkan beberapa hal secara sangat hati-hati mengenai peraturan kebijakan publik. Nah, ini tuh juga meliputi yang pertama perolehan atau pengeluaran produk, lalu juga perlindungan hak paten, lalu juga mengenai kualitas dan keamanan produk, hingga jaminan produk. Nah, perusahaan ini memiliki kewajiban hukum secara tertulis ataupun tersirat kepada supplier, kepada dealer, hingga pelanggan yang memiliki saham atau stakeholder dalam produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi undang-undang hak paten yang berlaku gitu. Jadi perusahaan itu nggak boleh membuat produk secara ilegal yang mirip dengan produk dari perusahaan lain yang sudah di-establish terlebih dahulu. Tapi produknya itu serupa gitu ya dengan produk yang sudah di-establish perusahaan lain, itu tidak boleh. Selain itu, manufacturer juga harus comply dengan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk, sehingga ada juga beberapa peraturan yang mengenai inspeksi dari sanitary condition atau kondisi kehigienisan dari produksi suatu produk. Nah, apabila konsumen mengalami suatu kecelakaan atau injury dari suatu produk yang defect, nah mereka itu bisa melakukan tuntutan kepada manufacturer atau kepada dealer. Bahkan beberapa survei mengenai perusahaan-perusahaan manufacturing juga menemukan bahwa product liability itu merupakan suatu hal atau suatu masalah yang berhubungan dengan masalah pengadilan di perusahaan yang juga termasuk masalah besar gitu, hampir mirip dengan masalah-masalah labor dan juga employment. Dan fenomena masalah pengadilan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan itu harus mengeluarkan kocek atau mengeluarkan cost yang cukup besar gitu ya dalam asuransi product liability gitu. Nah, kemudian ini ada mengenai international product and services marketing, di mana perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspansi usahanya ke negeri lain atau ke luar negeri gitu ya, juga mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, perusahaan harus mencari tahu produk dan layanan apa sih yang bakal diperkenalkan. Selain itu juga mesti memutuskan negara mana yang sekiranya optimal untuk menjadi negara tujuan. Dan yang kedua tantangannya yaitu memutuskan seberapa banyak untuk membakukan atau menyesuaikan produk dan layanan di pasar dunia.
Nah, di sini perusahaan yang ingin go global itu mengenal hal yang namanya standarisasi, di mana standarisasi ini akan membantu perusahaan mengembangkan citra dunia yang konsisten. Jadi dengan ini, perusahaan tuh bisa membuat ciri khas dari perusahaan tersebut di setiap negara yang, perusahaan ini tuju. Selain itu juga untuk menjaga kualitasnya. Nah, ini juga bisa menurunkan biaya desain produk, manufaktur, dan pemasaran untuk menawarkan berbagai macam produk karena, memang sama gitu ya standar yang sudah sama di setiap negara. Tapi, tidak bisa dipungkiri kalau misalkan pasar dan konsumen itu yang ada di seluruh dunia mempunyai selera yang beda-beda, yang mempunyai preference yang pasti juga berbeda-beda. Nah, perusahaan itu biasanya juga harus menanggapi perbedaan ini dengan menyesuaikan penawaran produk mereka. Jadi perusahaan juga harus bisa lebih adaptif apabila memang ingin mengekspansi usahanya ke luar negeri. Misalnya, yang paling mudah kita temui adalah McDonald's, di mana McDonald's itu di setiap negara, memiliki menu signature, kayak misalkan menu beef burger, ada menu french fries, ada menu Coca-Cola, itu pasti di semua negara eee ya, yang memiliki McDonald's itu juga punya menu-menu signature tersebut. Tapi McDonald's juga melakukan, eee, atau menghadirkan menu ciri khas dari negara masing-masing. Kayak misalkan di Indonesia juga sempat McDonald's mengeluarkan menu nasi uduk, lalu juga beef rendang, yang belum tentu di negara lain tuh ada. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan cara penyesuaian selera dari, warga lokal atau masyarakat di negara masing-masing, karena belum tentu juga di Indonesia mengeluarkan, menu McDonald khusus yang ada di Malaysia misalkan. Belum tentu juga McDonald khusus Malaysia itu, mengeluarkan menu nasi uduk seperti di Indonesia. Jadi yang terpenting bagi perusahaan yang memang ingin go internasional adalah dengan cara bisa adaptif. Selain itu juga harus bisa melakukan standarisasi atau menciptakan citra atau ciri khas yang, eee, melekat dengan perusahaan, tapi dengan kadar yang balance, kadar yang, sesuai di, eee, bidang masing-masing tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan apabila ada pertanyaan dapat diajukan pada saat kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.